bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ewako Network. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tools breach attack simulation atau security validation menggunakan Infection Monkey. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi Infection Monkey di sini adalah salah satu tools open source atau aplikasi open source yang dapat melakukan breach and attack simulation untuk melakukan testing ke tingkat ketahanan dari parameter-parameter yang ada di data center maupun tingkat ketahanan dan keamanan dari internal server dari infeksi malware dan ransomware. Kemudian di sini Infection Monkey juga dapat membantu kita untuk memvalidasi security existing kita atau memvalidasi rule dan polisi yang kita terapkan pada jaringan internal terhadap perspektif dari penyerang atau hacker. Nah, ini bisa di-download secara gratis dan dapat diinstal. Nah, untuk downloadnya bisa juga melalui github.com/guardicore/monkey/release. Jadi rilis terbaru itu adalah Infection Monkey versi 1.13.0, dimana di versi ini itu sudah ada jenis exploit baru yang ditambahkan, yaitu Log4Shell vulnerability atau biasa juga disebut Log4j. Nah, bisa di-download di sini. Nah, untuk yang Linux bisa juga menggunakan yang Infection Monkey App Image. Jadi di sini saya menggunakan yang App Image. Nah, kalau untuk yang Windows bisa gunakan yang exe ini. Oke, langsung saja di sini saya akan menunjukkan dulu untuk topologi skenario yang akan saya jalankan. Jadi di sini terdapat dua tempat, yaitu dark cloud dan data center. Nah, yang akan kita lakukan validasi security atau melakukan pengetesan security itu adalah security atau keamanan dan ketahanan cyber security dari data center ini. Apakah dapat dilakukan, apakah dapat ditembus atau tidak, seperti itu. Nah, di sini data center dan dark cloud ini terhubung melalui internet, jadi bukan melalui lokal. Di sini masing-masing memiliki IP public sendiri. Lalu di dark cloud ini saya akan melakukan instalasi Infection Monkey di server Kali Linux dengan IP lokal 192.168.10.3 dan digunakan Infection Monkey yang ada di Kali Linux ini akan berperan sebagai threat actor. Jadi di sini saya jelaskan juga melalui notepad. Nah, di sini yang dark cloud itu berada di internet, server Infection Monkey sebagai threat actor, di mana Infection Monkey-nya nanti akan menggunakan IP lokal 10 titik 3 port 5000. Kemudian IP lokal dari threat actor ini akan di-NAT ke IP public dari router yang ada di dark cloud ini, yaitu 202.152.6366 port 5000. NAT ini bertujuan agar agent di data center yang kita install pada salah satu server atau salah satu PC yang ada di data center itu sebagai agent dapat terkoneksi dengan threat actor yang ada di dark cloud ini. Kemudian di data center ada dua server dengan jaringan yang berbeda. Sini dengan dua jaringan yang berbeda, yaitu ada yang menggunakan subnet 192.168.11.0/24, ada yang menggunakan 192.168.12.0/24, di mana PC Windows akan menggunakan IP 192.168.11.5 dan Kali Linux akan menggunakan IP 192.168.12.2.
Nah, Windows ini yang akan saya jalankan sebagai agent yang terkoneksi ke threat actor yang ada di dark cloud, yaitu infection monkey yang berfungsi sebagai threat actor. Kemudian agent yang di Windows Data Center akan menjalankan perintah dari threat actor untuk melakukan tes security validation atau breach attack simulation, sehingga kita dapat mengetahui di mana lubang-lubang keamanan pada jaringan dan server data center kita. Jadi analoginya seperti sebuah jalan yang dilalui oleh serangan yang dihasilkan oleh threat actor dan juga agent yang ada di belakang data center ini. Itu seperti analoginya adalah jalan, sehingga kita mengetahui di mana jalan aspal tersebut ada lubangnya seperti itu. Di mana jadi kita bisa melakukan perbaikan pada lubang-lubang celah keamanan tersebut. Nah, di data center juga terdapat satu router MikroTik. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menuju ke yang Kali Linux threat actor ini. Nah, di sini kita lihat IP-nya. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.10.3. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendownload untuk infection monkey versi 1.13.fimage. Nah, cara menjalankannya adalah sangat mudah, tinggal masukkan perintah sudo chmod, kemudian u+x, kemudian nama filenya seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu kita jalankan // kemudian nama filenya. Nah, di sini sudah berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk untuk mengakses nah, kita bisa lihat di sini untuk mengakses dari infection monkey yang diinstal di Kali Linux ini, itu bisa diakses dengan menggunakan alamat https 192.168.10.3 port 5000. Nah, di sini saya akan coba mengakses dari agent yang ada di data center, yaitu Windows ini dengan IP 11.5. Kita akan masuk ke Windows-nya. Kita bisa lihat di sini 11.5. Nah, untuk dari Windows ini bisa mengakses ke infection monkey yang diinstal di threat actor tadi. Itu tidak diakses melalui IP lokalnya, tapi melalui IP public dari dark cloud ini. Karena IP lokal dari infection monkey ini sudah di NAT ke IP public dari dark cloud, yaitu 202.152.6366 port 5000. Ini saya akan akses. Nah, di sini sudah terbuka halaman login dari infection monkey. Nah, secara default kredensial dari infection monkey adalah usernya adalah monkey user. Kemudian passwordnya adalah nun.earth.always. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua skenario. Apakah menjalankan skenario ransomware saja atau ingin melakukan custom? Nah, untuk custom ini kita akan pilih yang custom, karena di dalam custom ini juga kita bisa menjalankan yang ransomware. Jadi kita pilih custom. Kemudian pertama tentu saja kita lakukan konfigurasi. Nah, yang pertama di sini di Mitra Attack ada beberapa kategori, yaitu execution, persistence, defense evasion, credential access, discovery, lateral movement, collection, command control, dan exfiltration. Di mana setiap kategori itu terdapat masing-masing
jenis-jenis serangan yang akan dilakukan. Untuk yang berwarna hijau gelap, maka itu adalah serangan mandatori. Jadi tidak bisa di disable. Walaupun kita klik seperti ini, itu tidak bisa di disable. Sedangkan untuk yang hijau muda, itu bisa kita disable jika tidak ingin menggunakan seperti ini. Sedangkan untuk yang putih itu berarti itu disable seperti ini. Oke, di sini saya akan jalankan semua skenario serangan dari Mitra Attack. Kemudian kita submit. Sini configuration save successful. Kemudian kita menuju ke exploit. Nah, di sini di exploit juga ada beberapa. Jadi ada WMI exploiter, WebLogic exploiter, VSFTPD exploiter, SSH, SMB, Samba Cry, sampai dengan ada juga Log4Shell yang terbaru. Nah, di sini saya akan jalankan semua. Nah, untuk yang MS08067 exploiter dan Zero Logon exploiter ini terdapat tanda seru. Nah, apa maksud dari tanda serunya adalah opsi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan atau dapat mengubah sistem. Jadi ada efek samping atau impact yang bisa saja terjadi pada environment kita. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk mengisi kredensial untuk digunakan sebagai exploit user list maupun brute forcing. Nah, di sini misalnya sebagai contoh misalnya seperti misalnya SSH brute forcing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa user tambahan yang akan saya masukkan. Yang pertama adalah root, kemudian dengan password Tor, kemudian user kali dengan password kali dan sebagainya. Nah, di sini saya coba tambahkan dulu. Ini sudah ada root, jadi kita tinggal tambahkan yang belum ada. Kali ini apalagi Anonymous. Nah, kemudian saya tambahkan juga untuk di bagian password seperti ini. Kemudian kita submit, kita save lagi. Nah, berikutnya kita menuju ke bagian network. Nah, di sini ada blok IPS. Kita bisa menambahkan IP yang tidak ingin kita scan. Di sini juga ada tambahan bisa melakukan local network scan atau bisa menambahkan scan target list di sini. Nah, dalam hal ini di sini saya akan menambahkan network dari 192.168.11.0/24 dan 192.168.12.0/24 sesuai dengan network yang ada di data center. Nah, di sini juga kita tambahkan untuk network segmentation testing sebagai network analisis.
kemudian kita submit. Nah, kemudian di bagian ransomware saya akan menambahkan target direktori yang ada di Windows ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu direktori, yaitu di C, kemudian folder test, dan beberapa file dengan ekstensi PNG, TXT, zip, dan RAR. Nah, file-file inilah nanti yang akan di-encrypt oleh skenario ransomware dari Infection Monkey. Nah, di sini saya akan masukkan direktorinya. Nah, sebagai catatan, pada saat skenario ransomware ini berhasil dijalankan dan direktori tes C kemudian tes yang ada di Windows Agent ini berhasil di-encrypt atau terkena ransomware dari Infection Monkey, maka Infection Monkey akan meninggalkan sebuah file dengan nama readme.txt sebagai peringatan, seperti itu, atau sebagai notifikasi. Oke, kita submit. Kemudian Monkey di sini settingannya kita bisa menambahkan Linux Postbridge command atau Linux Postbridge file. Kita juga bisa menambahkan beberapa komen-komen untuk semua target, baik itu Linux maupun yang Windows. Dan kita submit. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan untuk Postbridge actionnya. Di sini juga ada pilihan untuk sistem info collector. Nah, kemudian kita menuju ke internal. Nah, di sini saya akan memasukkan beberapa port. Pertama 8728 dan 8729. Ini adalah port IP dari port API dari router Mikrotik. Kemudian di TCP target portnya saya akan masukkan port 20, 21, 23. Kemudian 8291, 161, 137. 8291 ini adalah port Winbox Mikrotik. Kemudian 161 adalah port UDP. Kemudian di sini saya masukkan 137 sampai 139. Kemudian 6969 1701 dan 1723. Kemudian kita submit. Jadi kalian bisa menambahkan port-port apa saja yang ingin kalian targetkan di sini pada menu network TCP scanner. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan NTLM maupun LM hashlist dan SSH key pair. Misalnya di sini saya masukkan yang NTLM. Ini kredensial dari Windows misalnya. Nah, di sini untuk yang Samba CRY kita bisa memasukkan beberapa path share folder yang untuk Samba, misalnya yang ada di target. Nah, di sini saya masukkan yang untuk di Linux itu saya masukkan yang /root, kemudian /share. Sedangkan untuk
yang di Windows saya masukkan yang C, kemudian share. Sedangkan untuk yang di Mikrotik /pub dan /skins. Nah, jadi /pub dan /skin ini sesuai dengan yang ada di Mikrotik, pub dan skins. Kemudian di sini untuk Samba Cry yang tidak ingin kita cek, misalnya pada saat melakukan exploit itu, exploit Samba Cry, nah bisa kita masukkan apa-apa saja yang tidak perlu dicek. Kalau saya di sini saya hapus agar semuanya bisa dicek. Kemudian saya submit. Oke, di sini sudah selesai. Kita menuju ke bagian Run Monkey. Nah, untuk di Run Monkey, jika kita melakukan run di From Island, berarti itu hanya akan berjalan di localhost dari server Infection Monkey itu sendiri, yang berarti dia hanya berjalan di server dan network dari threat actor ini. Sementara kita ingin melakukan skenario serangan dari luar menuju ke dalam data center. Nah, tentu saja kita harus menginstal agent di Windows atau Linux ini, terserah yang mana keduanya bisa digunakan agar dapat mengakomodasi perintah dari luar yang berasal dari server Infection Monkey yang berfungsi sebagai threat actor ini. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan yang From Island, tapi saya menggunakan yang manual seperti ini. Nah, di sini ada pilihan menggunakan Windows 64 bit, agentnya menggunakan 64 bit, Windows 32 bit, Linux 64 bit atau Linux 32 bit. Nah, karena di sini saya menjalankan di Windows 7 yang arsitekturnya adalah x86 atau 32 bit, maka di sini saya menggunakan Windows 32 bit. Nah, kemudian agar lebih deep lagi serangan yang dilakukan, maka saya di sini masukkan saja user dari Windowsnya. Jadi sini Windowsnya adalah IEZ channel. Maka di sini tinggal kita copy sebenarnya, tinggal copy seperti ini. Kemudian kita masukkan di dimasukkan di notepad dulu, karena ada beberapa bagian yang harus diedit. Nah, contoh yang harus diedit adalah pertama adalah IP ini karena ini adalah IP lokal dari si Infection Monkey yang berfungsi sebagai threat actor, dan dimana IP lokalnya itu 10.3 ini sudah di NAT ke 202.152.6366, dan yang akan menjalankan perintah dari threat actor ini berada di tempat yang berbeda, dimana mereka terhubungnya hanya melalui internet. Maka harus diedit IP-nya di sini menjadi sesuai dengan IP dari si IP public dari si threat actor Infection Monkey-nya, yaitu 202.152.6366 seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diubah di sini. Jadi tidak langsung kita eksekusi, harus diubah dulu. Nah, seperti ini. Dan itu pun ada beberapa bagian dari perintah ini yang salah string atau salah argumen. Sebagai contoh di sini saya masukkan seperti ini. Saya jalankan di command from Windows seperti ini. Kemudian saya jalankan, masukkan passwordnya, maka akan error seperti ini. Jadi perintah yang dihasilkan oleh Infection Monkey ini masih ada kesalahan dari segi string dan argumen seperti ini. Nah, jadi untuk perintah ini saya sudah lakukan perbaikan. Jadi ada komen di sini yang sudah saya perbaiki sebelumnya, kemudian saya lakukan testing. Nah, di sini saya akan jalankan saja. Saya copy komen yang benar. Nah, kemudian saya jalankan di sini.
Sebelumnya saya buka dulu file directory download dari Windows yang akan kita jadikan sebagai agent, agar kalian melihat apa yang dihasilkan pada saat saya menjalankan command ini. Ini saya paste seperti ini, paste, kemudian saya enter, saya masukkan password. Nah, di sini terlihat muncul monkey.exe. Jadi perintahnya adalah di sini PowerShell memerintahkan server untuk mendownload file dari API Infection Monkey dengan IP 202.152.6366 port 5000 mendownload file monkey Windows 32exe. Nah, setelah file ini download, itu akan diubah dan dimasukkan. Di sini saya masukkan ke folder download. Kemudian nama monkey Windows 32.exe saya ubah menjadi monkey.exe. Setelah filenya selesai terdownload, maka file monkey.exe ini akan diproses. Seperti ini akan diproses monkey.exe dan akan dihubungkan ke 202.152.6366 port 5000 seperti itu. Nah, ini prosesnya sekarang prosesnya masih sementara mendownload. Jadi di sini masih sementara mendownload ini. Nah, di sini proses downloadnya sudah selesai dan muncul window baru dari CMD-nya, dan sekarang proses dari agentnya melakukan security validasi atau breach attack simulation itu sudah berjalan seperti ini. Nah, jadi total filenya adalah 30 MB. Nah, kita lihat lagi di dashboard dari Infection Monkey. Kita menuju ke Infection Map. Nah, di sini agent Windows sudah terhubung dengan Monkey Island. Jadi dari agent yang ada di data center ini sudah terhubung dengan Infection Monkey Threat Actor. Kita bisa lihat di sini yang untuk agent ini accessible from jadi kita tunggu saja. Di sini prosesnya sudah berjalan. Kita juga bisa lihat di Monkey Telemetry seperti ini beberapa komen dijalankan oleh threat actor ke agent yang ada di data center ini. Ini prosesnya cukup lama, memakan waktu juga. Dan kita bisa lihat di threat actor Infection Monkey yang kita install di threat actor Kali Linux. Nah, di sini proses berjalan, API-nya berjalan seperti ini, sesuai dengan yang kita jalankan dari si agent ini, agent Windows. Jadi ini adalah tools yang bisa dibilang untuk melakukan security validasi, untuk melakukan breach attack simulation, untuk melakukan penetration test. Dan penetration testnya bukan hanya terbatas pada aplikasi, tapi pada infrastruktur, baik itu jaringan, server, endpoint protection, dan lain sebagainya. Jadi semuanya dilakukan validasi tingkat ketahanan dan keamanan dari sistem kita. Nah, di sini muncul satu lagi di sini. 11.1 ini adalah IP dari MikroTik. Nah, bisa kita lihat di sini IP dari MikroTik. Nah, 11.1 langsung dideteksi oleh si Infection Monkey. Coba kita lihat ada apa di 11.1. Nah, di sini proses yang terjadi pada 11.1 itu dideteksi operating sistemnya adalah Linux dengan IP 192.168.11.1
Dan service yang aktif adalah 445.80.22. Untuk sementara yang aktif adalah yang ini, yang terdeteksi oleh si infection monkey. Kemudian ini accessible from, jadi dari agent yang 11.5 ini dari Windows. Nah, kemudian di sini ada exploit timeline. Jadi exploit apa yang dijalankan oleh si threat actor Monkey Island atau infection monkey yang diperintahkan ke agent Windows untuk dijalankan ke IP 192.168.11.1 ini. Jadi serangan dari threat actor Monkey Island diperintahkan ke agent untuk melakukan serangan ke device-device yang lain. Nah, di sini di exploit timeline kita bisa lihat ada tanda tanya seperti ini. Di sini ada keterangan red is successful, gray is unsuccessful. Nah, di sini kita lihat exploitnya yang sekarang sementara selesai berjalan adalah Drupal exploiter, Elastic Groovy exploiter, Hadoop exploiter, yang semuanya bundarannya ini berwarna abu-abu. Berarti exploit ini tidak berhasil dijalankan, tapi tidak berhasil. Nah, kita bisa lihat di keterangan ini, Monkey failed exploiting 192.168.11.1 using the Drupal exploiter. Jadi si infection monkey melakukan exploit dengan beberapa teknik exploit, tapi failed atau gagal. Berarti kalau gagal seperti itu bagus, karena berarti perangkat kita tidak berhasil di hack. Kita bisa lihat di sini untuk lebih jelasnya apa yang dilakukan. Kita bisa lihat, kita klik saja gambar target, kemudian kita klik monkey telemetry. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Apa-apa saja yang dijalankan. Contoh misalnya yang scan. Nah, kita lihat mesin. Nah, ini mesin yang ditargetkan adalah 192.168.11.1. Kemudian di sini OS-nya Linux. Service-nya 445, 80 dan 22. Display name-nya SMB. Di sini yang TCP/80, display name-nya HTTP dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat secara jelas di sini. Nah, bisa juga kita lihat misalnya yang attack, apa yang dilakukan. Yang misalnya yang exploit. Di sini kan tadi exploitnya kan gagal ya, berarti makanya di sini resultnya false karena gagal atau failed. Nah, jadi di sini kita bisa lihat keterangannya. Nah, di sini kita bisa lihat vulnerable-nya 0, vulnerable port-nya 0, full execute CMDS-nya 0, attempt-nya 0. Nah, di sini kita bisa tahu kenapa Elastic Groovy Exploiter gagal ke IP 192.168.11.1, karena Elastic Groovy Exploiter ini ditujukan untuk aplikasi Elasticsearch. Sementara di Mikrotik dengan IP 192.168.11.1 ini itu tidak ada aplikasi Elasticsearch yang diinstal seperti itu. Makanya dianggap gagal. Nah, sekarang kita tunggu saja berikutnya. Tunggu proses yang berjalan. Di sini sudah ada beberapa teknik exploit yang dilakukan. Nah, di sini muncul lagi satu yang dideteksi oleh infection monkey, yaitu Debian 1/B1 192.168.12.2 dengan IP 192.168.12.2. Ini adalah IP dari Kali Linux
yang ada di belakang router data center. Nah, ternyata di sini di IP 192.168.12.2 ada jenis exploit yang berhasil. Di sini monkey successfully exploit 192.168.12.2 using the SSH exploiter. Jadi si server ini dengan IP 192.168.12.2 ternyata memiliki kerentanan terhadap SSH exploiter. Berarti settingan SSH pada Kali Linux 192.168.12.2 ini tidak aman, sehingga dapat dilakukan exploit oleh infection monkey. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu jenis exploit yang berwarna merah, yaitu SSH exploiter. Artinya berhasil dilakukan exploit seperti ini. Nah, coba kita lihat di telemetrinya. Jenis serangan exploit apa? Nah, di sini jenis serangan exploit di sini tipe exploit resultnya adalah true, bukan lagi false. Berarti jenis serangan exploit ini berhasil. Kita lihat di sini apa yang diserang. Nah, di sini mesin yang diserang adalah 192.168.12.2. OS-nya adalah Linux, version Debian, mesin x8664. Kemudian di sini servisnya 80445 dan 22. Kemudian di sini exploiternya adalah SSH exploiter. Nah, di sini terdapat vulnerable port satu item, yaitu port 22. Kemudian di sini si infection monkey setelah melakukan eksekusi command, yaitu /tmp monkey bla 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 seperti ini. Nah, ini dilakukan attempt-nya sebanyak 53 item, cukup banyak yang dilakukan. Nah, jadi ada beberapa perintah yang dilakukan untuk dapat melakukan sampai akhirnya dapat melakukan exploit menggunakan SSH exploiter. Dan yang berhasil di mana nih? Nah, yang berhasil ternyata di percobaan ke-52. Nah, jadi dari percobaan pertama sampai 51 resultnya adalah false. Jadi ternyata brute force-nya ini di percobaan ke-52 baru kemudian resultnya adalah true, dimana usernya menggunakan user Kali seperti ini. Nah, kemudian passwordnya ini di encrypt dan tidak diperlihatkan. Nah, setelah berhasil melakukan exploit menggunakan SSH exploiter, langkah selanjutnya dari infection monkey melakukan jenis tipenya adalah attack. Nah, di sini 2 kali, statusnya 2, menggunakan teknik T1210 ke IP dari si Kali Linux. Kemudian di attack berikutnya dia melakukan privilege escalation. Di sini kita bisa lihat komennya adalah chmod 0777/tmp/monkey. Jadi setelah melakukan exploit, si infection monkey ini melakukan privilege escalation dengan memberikan role yang lebih tinggi terhadap file monkey yang di folder file monkey yang di execute di exploit yang pertama seperti ini. Jadi di sini dia melakukan execute atau memasukkan file monkey, kemudian dia memberikan user role yang lebih tinggi terhadap file yang di upload tersebut. Jadi sudah ada satu di sini warna merah.
Nah, jadi kalau ada yang exploit yang berhasil, itu akan tanda panahnya akan berwarna merah di sini. Nah, di sini dia. Nah, sambil menunggu prosesnya benar-benar selesai, kita bisa melihat ke security report. Nah, di sini ada 4 report yang disediakan, yaitu security report, zero trust report, mid-threat attack report, dan ransomware report. Nah, kita lihat dulu yang security report. Di sini overview-nya terdapat critical issue yang terdeteksi. Nah, di sini infection monkey menggunakan brute forcing, username administrator, root user kali admin, IZ 1, Bues Anonymous, dan IZ channel dengan password brute forcing sesuai dengan yang kita isi di konfigurasi tadi, dan menggunakan exploit, beberapa metode exploit. Dan si infection monkey melakukan scan ke 2 network IP. Dan di sini security finding atau temuan dari celah keamanan itu menemukan 2 threat. Yang pertama pencurian kredensial untuk exploit menggunakan mesin yang lain atau mesin berbeda. Kemudian pencurian SSH key untuk melakukan exploit ke mesin yang lain. Nah, di sini potensial security isunya adalah segmentasi lemah, karena mesin dari segmen yang berbeda, segmen lain, itu dapat berkomunikasi dengan segmen yang lainnya. Jadi di sini kalau bisa disingkat, potensial security isunya adalah terkait lateral movement. Nah, kemudian di sini segmentation isunya adalah komunikasi yang dapat dilakukan antara 2 segmentasi network ini ke beberapa port. Nah, jadi di sini misalnya dari 11.5 dapat berkomunikasi ke 12.2, kemudian ke 12.1, itu dengan menggunakan beberapa port maupun protokol, misalnya ICMP, kemudian HTTP, SMB, SSH, dan lain sebagainya. Kemudian di sini mesin yang direkomendasikan adalah mengubah password dari server atau PC Debian 1+B1 menjadi agar lebih kompleks one use password, dan tidak di-share dengan komputer lain pada jaringan. Karena mesin Debian 1+B1 ini dengan IP 192.168.12.2 itu memiliki kerentanan serangan SSH. Infection monkey mengautentikasi Nah, di sini infection monkey mengautentikasi melalui SSH protokol menggunakan user kali dan password dari user tersebut. Kemudian di sini Windows M3G yang merupakan agent itu dapat melakukan lateral movement. Nah, di sini disebutkan infection monkey mendiscover 4 mesin dan berhasil melakukan breach ke salah satu dari keempat mesin tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini legendnya.
kalau exploit itu warna merah, scan warna kuning, tunnel warna biru, dan island communication abu-abu. Nah, untuk dari agent Windows ini ke Monkey Island yang merupakan infection monkey yang diinstal pada Darkcloud yang sebagai threat actor itu berwarna abu-abu. Jadi ini hanya komunikasi antara threat actor dengan agent. Jadi threat actor yang memerintahkan agent. Kemudian di sini ada yang warna merah, yaitu ke Debian -1/B1 IP 192.168.12.2. Artinya Debian ini atau Kali Linux ini berhasil dilakukan exploit. Sedangkan untuk dua device lainnya itu hanya berhasil dilakukan scanning. Di sini juga discover 10 open service pada 4 mesin, yaitu port 8291, 80, 445, 22 dan lain sebagainya. The Monkey successfully breached satu mesin, yaitu mesin Debian 1/B1 IP 192.168.12.2 menggunakan jenis exploit SSH exploiter. Dan infection monkey berhasil melakukan perform 8 post breach action pada satu mesin, yaitu mesin Windows yang digunakan sebagai agent. Nah, di sini disebutkan apa-apa saja nama post breach-nya, commit as backdoor user, tapi di sini tidak berhasil karena aksesnya di-deny. Namun ada beberapa juga yang berhasil, yaitu schedule jobs dan hide files and directories. Kemudian di sini ada juga yang hide files directory. Sedangkan untuk modify shell startup file itu tidak berhasil. Nah, dengan keterangan seperti ini tentunya kita dapat mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan dari jaringan dan server kita, sehingga kita bisa melakukan hardening untuk memperbaiki kerentanan-kerentanan tersebut. Nah, kemudian di Zero Trust Report, di sini ada untuk legendnya. Di sini kalau merah berarti failed, tidak berhasil, atau security yang kita terapkan itu, sistem security yang kita terapkan itu belum bagus. Sedangkan untuk verify itu related to component require. Sedangkan untuk yang pas berarti sistem security kita sudah bagus untuk yang warna hijau. Nah, di sini ada beberapa yang dilakukan pengetesan untuk Zero Trust. Yang pertama dari segi people, device, network, data, dan workload. Tapi untuk yang workload ini itu unexecute atau tidak dilakukan pengetesan. Nah, kita coba lihat Zero Trust resultnya. Untuk yang data di sini kita bisa lihat ensure data confidentiality by encrypting. The Monkey scan for unencrypted access to HTTP server. Ya, karena di server yang kita lakukan pengetesan ini itu hanya menggunakan HTTP, tidak menggunakan HTTPS, sehingga dianggap unencrypt seperti itu. Nah, di sini ada user permission to the network and resource should be make mandatory access control only. Nah, di sini warna hijau. Nah, berarti rule atau polisi yang diterapkan sudah bagus terkait user permission. Karena di sini yang pengetesan yang dilakukan oleh infection monkey adalah mencoba membuat new user atau user baru dan berkomunikasi dengan internet melalui user tersebut, tapi ternyata infection monkey tidak berhasil melakukan pengetesan ini. Berarti terkait access control user permission yang kita terapkan itu di server maupun di komputer itu sudah bagus. Kemudian yang network, apply segmentation and micro segmentation inside your network.
Infection Monkey mencoba melakukan scan dan menemukan mesin dengan cara berkomunikasi dengan mesin yang lain di network segmen yang berbeda, dan ternyata Infection Monkey berhasil. Berarti polisi dan rule yang kita terapkan itu masih lemah. Nah, use antivirus and other traditional endpoint security solution. Nah, di sini Infection Monkey melakukan pengecekan aktif proses dari endpoint security software. Namun di sini Infection Monkey mencoba melakukan exploit machine in order to breach them and forget in network, dan ternyata Infection Monkey tidak mendeteksi adanya pengamanan pada endpoint karena yang kita lakukan pengetesan memang komputer-komputer yang tidak kita install antivirus. Nah, kita juga bisa melihat di sini beberapa finding atau temuan serta event-eventnya. Jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh si Infection Monkey seperti ini. Jadi di sini ada event-event yang dilakukan oleh Infection Monkey untuk melakukan pengetesan. Nah, kelihatan juga temuan yang violet dan temuan yang dari penerapan security kita yang sudah bagus. Seperti ini. Sedangkan untuk di Mitra Attack, nah di sini ada beberapa skenario serangan yang dijalankan. Untuk yang berwarna merah berarti itu berhasil dijalankan oleh Infection Monkey. Berarti masih, nah di sini kan kita lihat banyak yang berwarna merah, berarti tingkat keamanan, kerentanan dan ketahanan dari sistem yang kita uji itu masih lemah. Sedangkan untuk yang kuning itu dilakukan oleh Infection Monkey tapi violet, berarti berhasil dilakukan pencegahan. Sedangkan untuk yang abu-abu berarti tidak dilakukan atau not attempt. Nah, kita bisa lihat apa-apa saja yang dilakukan oleh Infection Monkey dengan melakukan cek pada list of all technique. Misalnya command line interface di IP 192.168.12.2, Infection Monkey berhasil melakukan exploit dengan command tmp/monkey, kemudian menjalankan beberapa script seperti ini. Nah, di sini kita diberikan juga untuk mitigasinya. Block execution of code on system proc application whitelisting, blacklisting, and or script blocking. Dan kalau kita ambil untuk link addressnya, nah kita coba buka sini. Nah, kita bisa melihat beberapa pencegahan atau mitigasi. Jadi ini termasuk hardening juga, hardening dari perangkat-perangkat kita agar tidak dapat dilakukan execution prevention seperti ini. Kemudian ada juga execution trap API, ada juga yang PowerShell. Nah, jadi di sini sangat banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, di sini juga si Infection Monkey berhasil melakukan delete file pada agent 192.168.11.5 seperti ini. Nah, di sini juga ada file permission modification yang dilakukan Infection Monkey sesuai dengan pada saat berhasil melakukan exploit pada mesin dengan IP 192.168.12.2 dengan memberikan komen chmod, kemudian file direktorinya. Nah, Infection Monkey juga berhasil melakukan brute force. Nah, di sini pada 11.1 12.2 12.1 itu dengan service SSH yang pertama dengan jumlah percobaan ada yang 74, ada yang 53. Infection Monkey berhasil mendapatkan kredensial username admin, di mana username adminnya ini memiliki password
yang tidak dienkrip atau plain text, sehingga si infection monkey dengan mudah dapat menebak passwordnya. Begitu juga dengan yang user kali seperti ini. Nah, di sini kita diberikan langkah-langkah untuk mitigasinya. Tinggal dibuka. Nah, di sini juga lateral movement, jadi sangat banyak sekali yang bisa kita ambil dari pengecekan ini. Pengecekan oleh infection monkey. Kemudian ransomware report. Nah, di sini ransomware report. Ransomware attack start from this machine, dari mesin agent Windows IP 11.5. Di sini lateral movementnya berhasil melakukan lateral movement dari mesin Windows ini ke mesin Debian dengan IP 12.2 menggunakan exploit SSH exploiter. Kemudian untuk serangan ransomware-nya sendiri, ternyata di sini berhasil dilakukan ke server Windows. Kemudian ini adalah file path yang berhasil diserang. Kemudian dengan encryption bit flip. Nah, kita coba cek di Windows-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk file path-nya adalah di C kemudian test. Berarti di sini C kemudian test. Nah, dan ternyata memang berhasil. Di sini kita bisa lihat file gambar PNG itu file-file yang ada di folder test ini semuanya diberikan ekstensi monkey seperti ini. Nah, kita coba buka salah satunya dan ternyata isinya sudah terenkripsi seperti ini. Kita coba buka. Nah, ternyata terenkripsi dengan encryption algoritma bit flip. Nah, di sini si infection monkey ternyata meninggalkan pesan sesuai dengan yang kita jelaskan di awal. Pada saat berhasil melakukan serangan ransomware, maka infection monkey akan meninggalkan sebuah catatan dengan nama readme.txt. Nah, di sini kita bisa lihat ada catatan readme.txt. Nah, kita coba buka apa isinya. Nah, ternyata seperti ini. Don't panic. This is not a real ransomware attack. Infection monkey is an open source breach and attack simulation platform. Nah, jadi diberikan sebuah catatan atau notifikasi seperti itu. Nah, dan sepertinya proses breach attack simulationnya sudah selesai. Nah, dengan semua pemeriksaan yang kita lakukan menggunakan automate pen test, breach attack and simulation atau security validation dari infection monkey ini, kita bisa melakukan hardening dan mitigasi terhadap celah-celah keamanan yang ada di sistem kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ewako Network. Ewako Network mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.